Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa pembahasan terbaru seputar manga Bakuatam Jujutsu Kaisen, sekaligus beberapa info menarik yang sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Di mana salah satunya adalah mengenai peran dan kekuatan dari Maki Zenin yang ternyata sangat diakui oleh Ryomen Sukuna. Bahkan sampai dianggap jauh lebih hebat daripada para pendahulunya. Ditambah dengan beberapa informasi dan juga penjelasan terbaru dari manga fisik Jujutsu Kaisen volume yang ke-26. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama, yaitu tentang sebuah penjelasan sederhana mengenai cover bagian depan dari manga Jujutsu Kaisen terbaru alias volume yang ke-26. Di mana pada cover bagian depan tersebut, nampak kemunculan dari Gojo Satoru yang sedang menggunakan pakaian tebal dan juga sebuah syal pada lehernya. Serta Gojo pun nampak sedang berdiri di balik gambar dari tanaman yang terlihat pada sisi sebelah kanannya. Nah, menariknya, tanaman yang ada pada gambar cover itu ternyata memiliki sebuah makna yang cukup dalam. Mengingat itu adalah gambar dari bunga kamelia dengan warna pink. Di mana makna dari bunga kamelia tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bunga kamelia adalah sebuah bunga yang berkembang paling lama dan biasanya selalu gugur pada bulan Desember atau pada musim dingin. Yang artinya, hal itu sangatlah cocok sekali dengan waktu kematian dari Gojo Satoru, yaitu pada tanggal 24 Desember atau tepatnya pada hari kematian Geto juga dan juga tepat pada musim dingin. Kedua, bunga kamelia berwarna pink melambangkan sebuah kematian yang terhormat dari para samurai. Mengingat bunga tersebut selalu gugur ketika bentuknya masih sempurna alias belum layu. Hal itu pun sama seperti yang terjadi kepada Gojo. Mengingat Gojo pun juga mati ketika dirinya baru saja menggunakan kekuatan Kokusen sebanyak 4 kali berturut-turut. Yang artinya Gojo dibuat terbunuh oleh Ryomen Sukuna ketika kekuatan dari Gojo dan output CT dari Gojo sedang berada pada posisi yang penuh atau posisi yang maksimal akibat penggunaan teknik petir hitam sebanyak 4 kali. Dengan kata lain, Gojo sama seperti lambang dari bunga kamelia itu. Karena mereka berdua sama-sama gugur ketika bentuknya masih sempurna. Selain itu, jika kita perhatikan baik-baik satu buah tulisan kecil di bawah angka 26 ini, maka terlihat sebuah kalimat yang jika kita terjemahkan artinya adalah menuju ke selatan alias Go South. Hal itu pun sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan pilihan dari Gojo Satoru yang ada pada chapter 236. Sederhananya, pilihan pergi menuju ke selatan artinya adalah pilihan untuk bisa tetap mati, sama seperti teman-teman yang lain, yaitu Aihibara dan juga Kento Nanami. Sedangkan pilihan pergi ke utara artinya adalah memilih untuk bisa hidup lagi dan menjadi sosok yang baru lagi. Nah, karena tulisan di bawah angka 26 itu menunjukkan kalimat pergi menuju ke selatan, maka apakah mungkin Gojo saat ini benar-benar sudah dianggap mati secara permanen? Atau kalimat itu hanya menggambarkan isi dari cerita yang ada pada volume 26 saja. Ya, apapun itu, sebenarnya jika kita mau bahas tentang Gojo Satoru, maka hal itu akan menjadi sangat panjang sekali. Karena pada dasarnya, banyak sekali teori menarik yang bisa saja dicocok logikan untuk dapat membuat Gojo bisa hidup kembali. Selanjutnya, kita masuk ke dalam poin pembahasan yang keduanya. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada chapter 253 kemarin, kita pun bisa melihat dan juga menyaksikan sama-sama sebuah jalannya pertarungan yang menarik di antara dua orang penyihir yang sangatlah bertolak belakang. Di satu sisi, Sukuna sangat bergantung dan menganggap bahwa kekuatan dari sihir atau kekuatan dari Jujutsu adalah yang terkuat. Sedangkan di sisi lain, Maki justru malah menukar dan membuang semua kekuatan Jujutsunya supaya dirinya bisa mencapai kekuatan dari batasan surgawi atau disebut dengan Heavenly Restriction. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Sukuna menjadi sangat terhibur dan juga menjadi sangat tertarik untuk dapat bertarung melawan Maki. Nah, berdasarkan jalannya pertarungan dari mereka berdua yang berjalan dalam waktu yang sangat pendek sekali, maka secara garis besar terdapat dua fakta unik yang terjadi pada chapter 253 kemarin. Di mana fakta yang pertamanya, Maki adalah orang pertama di dalam 1000 tahun ke belakang yang berhasil membuat Sukuna mampu merasakan sensasi yang luar biasa hebat atau sensasi yang sangat menyenangkan. Mengingat di dalam dialog aslinya, narator dari manga JJK ini bahkan sampai berkata seperti ini, bahwa Sukuna sampai terlarut di dalam ekstasi atau terlarut di dalam kegembiraan.
Bahkan menurut Sukuna, Maki jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan para pendahulunya, yaitu Hajime Kashimo, Hiromi Iguruma, bahkan sampai dengan Yuta Okutsu. Kemudian fakta yang keduanya, di mana pada pertarungan itu, Sukuna pada akhirnya seketika langsung memutuskan untuk dapat bertarung melawan Maki menggunakan kekuatan atau keunggulan yang saat ini dimiliki oleh Maki Zenin, yaitu bertarung dalam jarak dekat alias bertarung menggunakan kekuatan fisik dan bertarung dengan serius menggunakan dari kutukannya yang lain, yaitu sebuah teknik petir hitam alias teknik Kokusen. Karena pada dasarnya, di dalam 2 chapter ke belakang, Sukuna sendiri pun sebenarnya sudah sangat sadar bahwa tidak ada satupun teknik dismantle dari Sukuna yang mampu mengenai tubuh dari Maki ketika teknik itu ditembakkan dari jarak yang cukup jauh. Hal itu tentu saja sangat berkaitan sekali dengan sifat alami dari Sukuna itu sendiri, di mana Sukuna selalu mampu beradaptasi ketika bertarung menghadapi para lawannya. Serta Sukuna pun juga selalu menggunakan dari keunggulan dari lawannya untuk dapat mengalahkan para lawannya tersebut. Contoh yang paling nyatanya, ketika bertarung melawan Jogo yang memiliki kekuatan dengan teknik api, maka Sukuna pun langsung memutuskan untuk dapat menggunakan teknik api juga demi bisa mengalahkannya. Hal yang sama pun terjadi juga kepada Maki Zenin. Mengingat Maki adalah seorang penyihir yang memiliki teknik batasan surgawi, maka Sukuna pun berniat untuk bisa mengalahkan Maki dengan menggunakan kekuatan fisiknya juga. Bahkan di dalam dialog aslinya, Sukuna sendirilah yang berkata seperti ini kepada kita semua, yaitu Sukuna sangat ingin tahu manakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. Apakah kekuatan fisik dari Maki dan juga ketahanan tubuh dari Maki, atau malah kemampuan jujutsu dari Sukuna itu sendiri. Wow, menarik banget ya. Oh iya, sebelum kami tutup video ini, maka kami pun akan menyampaikan satu buah informasi tambahan lagi yang sebenarnya tidak kalah pentingnya sebagai bentuk apresiasi kita sebagai para penggemar dan juga penikmat dari manga JJK, yaitu tentang sebuah hasil polling yang diadakan oleh website Crunchyroll mengenai penghargaan dari anime terbaik untuk setiap tahunnya, di mana secara singkat anime Jujutsu Kaisen berhasil mendapatkan peringkat nomor 1 pada 6 kategori sekaligus. Di antaranya adalah anime dengan desain sinematik terbaik sepanjang tahun 2023. Ditambah, Gojo Satoru pun juga memenangkan penghargaan dengan peringkat nomor 1 sebagai karakter pendukung terbaik dibandingkan dengan semua karakter yang ada pada anime lainnya, khususnya pada tahun 2023. Nah, berdasarkan hasil kemenangan dari Gojo Satoru, maka lagi-lagi muncullah sebuah pertanyaan yang bunyinya sebagai berikut, yaitu, walaupun saat ini Gojo Satoru sudah mati, tapi apakah mungkin Geki akan kembali membuat Gojo bisa hadir lagi di dalam cerita kilas balik atau cerita masa lalu dari manga Jujutsu Kaisen ini? Mengingat kepopuleran dari Gojo Satoru lah yang merupakan salah satu faktor penting dari terdongkraknya popularitas dari manga Jujutsu Kaisen ini. Atau hal yang sebaliknya justru malah terjadi di dalam manga JJK, mengingat Geki sangat benci sekali kepada Gojo Satoru. Sayangnya, Yuji Itadori sebagai karakter utama dan juga Ryomen Sukuna sama sekali tidak memenangkan penghargaan apapun. Bahkan mereka berdua pun berada jauh di bawah ranking dari para karakter lainnya. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.